Episode 460 East Palace Villa. Rasa sakit yang parah menyebabkan tubuh Tom Wang gemetar. Dia menarik napas, tanpa sadar langsung menjerit. Akan tetapi, ketika kata-kata itu sampai di mulutnya, dia melihat pergelangan tangannya sudah berdarah. Tulang putihnya sudah menembus kulit, terbakar dengan darah, melambai-lambai di udara. Benar-benar sangat menakutkan. Hal ini membuat Tom Wang ingin meratap, namun ia menahan dirinya sekeras mungkin. Dia melebarkan matanya dan menatap Morgan Chen. Tatapan matanya dipenuhi rasa takut. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Bahkan pemimpin nomor satu organisasi pembunuh yang pernah menjadi anggotanya tidak bisa menghancurkan tulangnya dengan mudah seperti Morgan Chen. Sebenarnya kamu ini orang apa? Dengan panik, tanpa sadar Tom Wang menanyakan kata-kata ini. Pada awalnya, Morgan Chen dan Rafael Lee masuk ke mobilnya dengan patuh. Dia berpikir bahwa Morgan Chen takut pada dirinya. Tapi sekarang, pemikiran itu tak lagi bersarang di benaknya. Dia yakin 100%. Sebelum masuk ke dalam mobil, sebenarnya Morgan Chen bisa menaklukkannya dengan mudah. Pasti ada alasan khusus kenapa Morgan Chen melakukannya. Aku ini orang apa? Morgan Chen bercanda, lalu melirik Tom Wang dengan ringan, dan berkata, aku orang yang tidak bisa kamu singgung. Nada bicara Tom Wang mandek. Jika Morgan Chen mengatakan ini sebelumnya, dia pasti akan menertawakan Morgan Chen. Tapi sekarang, dia lebih suka Morgan Chen mengatakan ini sebelumnya. Dia benar-benar tidak bisa menyinggung Morgan Chen, apalagi Wirnandi Yu. Meskipun ayahnya adalah Davirson Yu, tapi ia tetap tidak lebih dari mayat berjalan di depan pria yang tak tertandingi yang bernama Morgan Chen. Black. Tom Wang menelan ludahnya lagi. Ia segera membuka mulutnya, seolah-olah siap untuk memohon belas kasihan. Pada saat ini, Morgan Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kamu tidak akan mati, paling tidak untuk saat ini. Tapi kalau kamu terus tidak mendengar kata-kataku, maka aku bisa saja mengubah pikiranku. Tidak akan, tidak akan. Tom Wang tampak terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dengan terburu-buru seperti sebuah mainan bermesin. Dia cukup yakin bahwa Morgan Chen tidak akan membohonginya. Orang kejam seperti Morgan Chen ini tidak perlu berbohong padanya. Jika Morgan Chen ingin membunuhnya, dia cukup menggerakkan jari-jarinya saja. Tidak perlu capek-capek banyak bicara dengannya. Kamu tidak perlu gugup. Antarkan aku dengan baik ke posisi yang baru saja Wirnandi Yu katakan. Aku tidak akan membunuhmu. Morgan Chen mengalihkan perhatiannya ke sopor di barisan depan. Baik, baik. Setelah mendapat jaminan dari Morgan Chen, sopir yang terengah-engah dan berkeringat itu akhirnya merasa lega. Setelah melakukan semua ini, Morgan Chen memejamkan matanya dan berbaring di kursi lagi. Kak Morgan, Rafael Lee ingin berbicara lagi. Dia ingin mengatakan bahwa Tom Wang masih memiliki pistol di tangannya. Pistol ini tidak disita oleh Morgan Chen. Meskipun satu tangan Tom Wang sudah patah, tapi tidak ada jaminan ia tidak akan menembak dengan tangannya yang lain. Jangan khawatir, dia tidak akan menembak. Seolah tahu apa yang dipikirkan Rafael Lee, Morgan Chen berkata sambil tersenyum ringan. Bisa dilihat bahwa Tom Wang memang orang yang pintar. Tentu saja. Bahkan jika dia tidak bijaksana, Morgan Chen memiliki 10.000 cara untuk membuatnya membayar ketidaktahuannya sebelum dia menembak. Ya, Rafael Lee mengangguk ringan, kemudian mengalihkan pandangannya ke Tom Wang. Meskipun nada bicara Morgan Chen sangat tenang, namun ia masih ingin tetap mengawasi Tom Wang. Meskipun kemungkinan besar tidak akan sampai terjadi, namun pencegahan tetap harus dilakukan. Pistol itu memang ada di tangan Tom Wang. Tapi seperti yang dikatakan Morgan Chen, Tom Wang tidak akan menembak. Bukan tidak bisa, tapi tidak berani. Terutama setelah Morgan Chen berkata dengan ringan bahwa dia tidak akan menembak, pikiran terakhir dalam hati Tom Wang pun langsung menghilang sepenuhnya. Bukan karena yang lain, melainkan karena Morgan Chen bahkan berani menutup matanya dan berbaring di kursi dengan tenang walaupun tahu bahwa masih ada pistol di tangan Tom Wang. Hanya karena langkah Morgan Chen yang seperti itu, makanya dia tidak berani menembak. East Palace Villa terletak di sisi barat Hotel Hongqiao Sijiao di Danau Nakaumi. Gaya arsitekturnya didasarkan pada bangunan klasik Inggris Prancis.
Italia, dan Spanyol, yang merupakan salah satu daerah kaya terkenal di Danau Nakaumi. Beberapa tahun yang lalu, nilai East Palace Villa menembus angka ratusan juta yuan. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan melonjaknya harga perumahan di kota-kota tingkat pertama di seluruh negeri, maka harga East Palace Villa sudah bergerak ke atas seperti roket. Harga East Palace Villa hari ini setidaknya paling murah mencapai 300 juta yuan. Wirnandiyu tinggal di East Palace Villa, tetapi East Palace Villa yang dia tinggali tidak dibeli seharga 300 juta yuan. Dia hanya menghabiskan tidak sampai 50 juta yuan untuk membelinya. Karena dia punya ayah bernama Davir Sonyu. Davir Sonyu adalah raksasa super di industri real estate di Danau Nakaumi. Dengan koneksi Davir Sonyu, Wirnandiyu bisa mendapatkan kuota paling menguntungkan tidak peduli seberapa mahal villa itu. Saat ini, di East Palace Villa No. 18, Wirnandiyu sedang telanjang. Ia mengeluarkan beberapa tumpukan uang 100 yuan dari meja samping tempat tidur, dan melemparkannya ke artis yang tidak begitu terkenal yang berbaring telanjang di tempat tidurnya. Ambil uangnya, kenakan pakaianmu, pergi naik taksi sendiri. Tuan Wirnandi, aku tidak butuh uang. Artis yang berbaring di tempat tidur itu mencengkeram payudaranya, memandang Wirnandiyu dengan mata dingin, dan berkata dengan hati-hati. Tidak perlu uang. Sudut mulut Wirnandiyu menyiratkan senyum yang penuh lelucon. Lalu apa yang kamu inginkan? Lantas, kamu masih mau menjadi pacarku? Tanpa menunggu artis ini berbicara, wajah Wirnandiyu tiba-tiba menjadi dingin. Menurutmu, kamu yang berantakan ini, apa pantas untukku? Memberimu sedikit uang saja bisa langsung membuatmu mengangkangkan kakimu. Kenapa masih menganggap dirimu sendiri begitu serius? Wirnandiyu memandang rendah artis ini. Ia berkata tanpa basa-basi, ambil uang itu dan segera lenyap dari mataku. Baik, Tuan Wirnandi. Artis ini sangat ketakutan. Ia tak berani bicara omong kosong lagi. Kemudian, dia langsung menggulung uang yang diberikan oleh Wirnandiyu. Dengan cepat berpakaian, memasukkan uang itu ke dalam tasnya, dan berbalik meninggalkan villa itu. Wirnandiyu mendengus dengan jijik saat melihat artis itu pergi. Sama seperti artis yang baru saja ia tiduri tadi. Meletakkan di luar, berapa banyak Dewi mimpi dalam hatinya. Tetapi ketika dia datang kepadanya di sini, orang itu tak lebih dari barang tingkat tinggi yang dibayar 100.000 yuan per malam. Beberapa orang yang disebut Dewi bahkan tidak mau 100.000 yuan. Mereka malah tergesa-gesa untuk terus menempel dengan dirinya. Dewi semacam ini. 100 Dewi belum sempat Wirnandiyu tiduri, maka sudah ada 80 Dewi lagi di tangannya. Bagaimana bisa mudah tergoda? Setelah menarik napas panjang, Wirnandiyu mengeluarkan ponselnya lagi dan mengetik nomor Jeffrey Swang. Jeffrey Swang, di sana kamu sudah selesai membereskannya. Tuan Wirnandi, sudah selesai. Di sisi lain telepon, Jeffrey Swang dan Vanessa Liu, serta dua adik Jeffrey Swang, keluar dari rumah sakit. Hal pertama yang Wirnandiyu lakukan setelah dilukai oleh Morgan Chen adalah kembali ke East Palace Villa. Karena ia memiliki dokter pribadi, sedangkan Jeffrey Swang dan kedua adiknya tidak punya dokter pribadi. Jadi mereka terpaksa pergi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau sudah selesai, cepat ke East Palace Villa. Sepupumu sudah menangkap bajingan itu. Sudah ditangkap. Mendengar kata-kata Wirnandiyu, Jeffrey Swang sangat antusias. Tuan Wirnandi, aku dan saudara-saudaraku akan segera datang. Oke, baik, kita lanjut ya. Episode 461 terkejutkan. Tidak menyangka bukan. Kemarilah. Malam ini kita harus melampiaskan amarah kita kepada si haram jadah itu. Di wajah Wirnandiyu tampak sebuah senyuman buas, seakan sudah sepenuhnya menguasai hidup matinya Morgan Chen. Baik, Tuan Muda Wirnandi. Dengan perasaan sedikit gembira Jeffrey Swang menutup teleponnya, berbalik langsung membagikan kabar baik ini kepada Vanessa Liu dan kedua adik lelakinya. Setelah kedua orang itu mendengarnya sudah tentu sangat gembira. Kak Jeffries, kakak sepupumu sungguh terlalu hebat. Pergi tidak sampai 1 jam, berhasil membawa si haram jadah itu kembali. Kakak sepupuku memang pekerjaannya adalah pembunuh. Menghadapi kelas teri biasa seperti ini, kalau tidak tertangani barulah hal yang aneh. Jeffrey Swang terlihat sangat bangga. 2 jam sebelumnya,
dia dan Wirnandiyu setelah meninggalkan garasi bawah tanah. Yang pertama ingin dilakukan oleh Wirnandiyu adalah mencari orang untuk membunuh Morgan Chen. Tapi sudah bertanya ke beberapa orang urusan ini. Setelah mendengar soal kemampuan Morgan Chen, semua mengemukakan jawaban soal kesanggupannya untuk menjamin dapat membereskan Morgan Chen, karena kemampuan Morgan Chen terlalu hebat. Bahkan Jeffrey Wang, petinju ternama di lingkup yang kecil saja dapat mengalahkan dengan satu langkah. Penjahat yang biasa-biasa di waktu yang lalu semakin banyak, juga tidak ada artinya. Siapa tahu, sebaliknya berhasil mencari gara-gara dengan Morgan Chen. Tentang ini, Wirnandiyu sudah tentu sangat marah. Terakhir, Jeffrey Wang otomatis teringat pada Tom Wang kakak sepupunya yang menjadi pembunuh di luar daerah. Beberapa hari ini, Tom Wang kebetulan di Danau Nakaumi, menyuruh Tom Wang untuk melakukannya. Bisa dikatakan sangat bisa diandalkan. Bagaimanapun Tom Wang bahkan kepala gerombolan dengan perlengkapan terkuat di luar daerah pun bisa dibunuhnya. Apalagi hanya si haram jadah dengan kemampuan yang hanya segitu. Ada nomor kontak tempat tinggal Jeffrey Wang. Wirnandiyu sudah tentu dengan cepat bisa menghubungi Tom Wang. Sehingga dengan waktu tidak sampai sejam, Tom Wang bisa tiba di Chu Mansion, dan di tempat parkir basement berhasil menghadang Morgan Chen. Sudahlah, pergilah. Aku sekarang sudah tidak sabar ingin melihat si haram jadah itu berlutut minta ampun. Jeffrey Wang berkata dengan raut wajah sadis sekaligus senang. Tidak sampai 10 menit, keempat orang itu sampai di East Palace Villa. Sofa kulit di balkon villa, Wirnandiyu yang mengenakan sebuah kimono, sedang duduk dengan tenangnya. Tangannya memegang segelas lafite, melihat ke arah pintu masuk villa, di matanya terlihat sorot gembira. Setelah beberapa saat di tengah pengamatan Wirnandiyu, seberkas sinar terang menyilaukan dari kejauhan datang. Sudah datang. Sebuah mobil Land Rover dari kejauhan mendekat, berhenti di depan gerbang villa. Tuan muda Wirnandi, Jeffrey Wang, Vanessa Liu dan beberapa orang lain keluar dari mobil, dengan hormat memanggil. Melihat yang datang adalah Jeffrey Wang dan yang lainnya, Wirnandiyu seketika sedikit kecewa, namun dia tetap tersenyum. Katanya, silakan duduk dulu, diperkirakan orangnya segera akan dibawa datang ke sini. Baik, Tuan Muda Wirnandi. Jeffrey Wang menganggukkan kepala, lalu dirinya mencari tempat di sofa dan duduk. Vanessa Liu bak seekor gurita, dengan mesranya bersandar di tubuh Wirnandiyu. Ketika bersiap untuk menggoda Wirnandiyu, namun tercium aroma parfum dari tubuh Wirnandiyu. Ekspresi wajah Vanessa Liu sedikit berubah. Dia tidak menyangka, dia baru saja pergi sebentar, ada wanita penggoda yang naik ke ranjang Wirnandiyu. Mesti ada ketidakpuasan terhadap perilaku Wirnandiyu. Namun Vanessa Liu sedikit pun tak berani menunjukkannya. Dia sebaliknya bertanya dengan penuh perhatian, Kak Wirnandi, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Wirnandiyu menggoyangkan tangannya. Tuan muda Wirnandi, apakah kakak sepupuku memberitahu kapan dia akan datang? Di saat ini, Jeffrey Wang tidak tahan bertanya. Meski Wirnandiyu sudah mengatakan bahwa Tom Wang sudah menangkap Morgan Chen, tapi dia masih ada sedikit perasaan tidak tenang. Tidak, kakak sepupumu hanya bilang orangnya sudah berhasil ditangkap. Tepatnya kapan akan datang, dia tidak bilang. Wirnandiyu berjalan ke depan meja, menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri. Harusnya cepat, Chu Mansion dari sini juga tidak jauh, apalagi, kakak sepupuku hari ini membawa 3 buah senapan. Menangkap si haram jadah itu, mungkin bahkan tidak perlu sampai 10 menit. Ekspresi wajah Jeffrey Wang sangat tenang dan mantap. 2 orang pria berpakaian hitam yang bersama dengan Tom Wang, yang juga para pembunuh ternama di kalangan itu. Ketiga orang pembunuh dengan senjata bersamaan bertindak. Kalau masih juga tidak berhasil menangkap seorang yang tidak bersenjata, maka dunia ini terlalu melenceng jauh dari yang seharusnya. Tidak buru-buru. Sekarang kalian harus berpikir baik-baik, tunggu si haram jadah itu sampai, kita harus memikirkan bagaimana membereskannya. Wirnandiyu menyicip seteguk anggur merah, sambil tersenyum berkata. Maka Jeffrey Wang dan yang lainnya dipanggil datang. Tujuannya sangat sederhana, yaitu ingin mengumpulkan ide dari banyak orang, bagaimana harus membereskan Morgan Chen, membereskannya dengan cara yang lebih keren. Pertama-pertama patahkan dulu kedua kakinya, biarkan dia merangkak di lantai seperti anjing.
Dalam mata Jeffrey Wang ada sinar penuh kebencian. Boleh. Wirnandi Yu mengangguk pelan, jelas terlihat puas dengan ide yang dilontarkan oleh Jeffrey Wang. Sudah tiba. Saat ini, kembali ada sebuah sinar yang menyilaukan mata menyorot pintu gerbang villa. Jeffrey Wang saking gembiranya segera berdiri. Apakah itu mobilnya Tom Wang? Hati Wirnandi Yu pun ikut melonjak dan ikut berdiri pula. Mobilnya kakak ipar. Jeffrey Wang mengangguk mengiyakan. Jalan. Biarkan aku bersama-sama menyambut si haram jadah ini. Wirnandi Yu melambaikan tangan. Raut wajahnya begitu gembira. Segera kelima orang ini bersama keluar. Bak bisnis dengan mantapnya berhenti di depan pintu villa. Terdengar suara, bip, lalu pintu mobil terbuka. Morgan Chen terlebih dulu turun dari mobil, selanjutnya diikuti oleh Rafael Lee. Haram jadah anjing. Terkejut kan? Tidak sangka bukan. Wirnandi Yu maju dengan ekspresi wajah senang, bersiap hendak mengejek Morgan Chen terlebih dulu. Terkejut kan? Kaget kan? Morgan Chen dengan wajah bingung melihat pada Wirnandi Yu. Wirnandi Yu, harusnya pertanyaan ini kutujukan padamu. Apa maksudmu? Wirnandi Yu tertegun dulu, lalu kemudian pupil matanya tiba-tiba menyipit. Dia hanya peduli terhadap rasa gembira, tapi telah mengabaikan sebuah hal yang sangat penting. Morgan Chen berdiri di hadapannya dengan baik, lagi pula dengan wajah yang sangat tenang. Ini tidaklah mungkin sikap yang sewajarnya dimiliki oleh seseorang yang diculik seperti ini. Setelah Wirnandi Yu mengerti, dia tidak bisa menahan untuk mengarahkan tatapannya pada Tom Wang. Namun pemandangan yang terlihat kemudian membuat kulit kepalanya gatal, keringat mengucur di sekujur tubuhnya membuatnya tidak dapat berdiri tegak. Tangan Tom Wang telah putus. Dengan bantuan sinar, bahkan dapat terlihat tulang bonggol yang putih dan darah segar berwarna merah pekat. Yang lebih aneh adalah, setelah Tom Wang turun dari mobil, tanpa berbicara sepatah kata pun berdiri di samping, bahkan kepalanya juga tidak berani diangkatnya. Di saat ini, tak hentinya Wirnandi Yu menemukan kejanggalan. Vanessa Liu yang mengikuti di belakang Wirnandi Yu pun melihat ada kejanggalan. Mata beberapa orang itu melotot dengan besarnya, seperti melihat hantu, sungguh tidak sulit untuk dipahami. Terkejut kan? Tidak menyangka bukan? Saat ini, Morgan Chen memicingkan mata, dengan tersenyum dia berbicara. Bagaimana bisa? Wirnandi Yu seperti seekor domba yang salah masuk ke dalam mulut harimau. Wajahnya sangat kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa, bahkan berbicara pun sedikit tergagap. Setengah jam sebelumnya, ketika Tom Wang meneleponnya, bukan begini bicaranya. Sebenarnya apakah dunia ini yang sudah kacau ataukah matanya sudah lamur? Dor, 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 suara langkah kaki yang berat dari Morgan Chen yang meresponi Wirnandi Yu. Tung, tung tung. Seiring dengan langkah kaki Morgan Chen yang kian mendekat, detak jantung Wirnandi Yu pun berdetak semakin keras, seperti genderang perang yang ditabuh tidak terkendali. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.